dikali 15.000 sebesar ini 675 juta. Kemudian kos dari departemen A kan ada 5.000 produk itu yang masih belum selesai, itu dikali 9.600 karena kan bahan bakunya kan kos dari departemen A kan harganya 9.600, berarti dikali 9.600. Kemudian ini bahan bakunya bukan 3.500 ya, ini 5.000. Ini 5.000, ini salah tulis. Tolong dibenarkan. Bahan bakunya itu bukan 3.500 tapi 5.000. Di sini kan tulisannya kan 5.000. Mungkin yang ngetek itu agak ngantuk ya, nggak tahu lah. Pokoknya jelas itu salah. Tolong dibenarkan, itu 5.000. Jadi yang benar 5.000 dikali 2.400, dapatlah hasilnya 12 juta. Kemudian tenaga kerja langsungnya benar 3.500 kali 2.000. Terus overhead pabrik 3.500 kali 1.000. Di total ya itu hasilnya. Jadi kos yang ada di departemen setelah sampai ke produk jadi itu segini, 745.500.000. Itu cara menghitungnya per departemen. Sebentar. Saya baru baca pesan, maaf ya. 40.000 dari mana Ibu? Sebentar, Mbak Suci. Pertanyaannya 40.000 dari mana? Itu 40.000 yang mana ya? Sebentar. 40.000 yang di departemen A. Oh, sudah kejawab. Iya. Maaf. Udah kejawab ya berarti. Terus 45.000 menghitungnya dari mana, Mas Didi? Maksudnya 45.000 yang di departemen B ya, Mas Didi. Jadi 45.000 itu sudah ada di soal. Jadi di soal itu diketahui bahwa dari yang ke produk jadi itu 4 ya, itu jadi yang di bagian B, yang di departemen B kan Mas Didi. Nah, yang 45.000 itu udah diketahui di soal bahwa dari situ yang ditransfer ke produk jadi itu adalah 45.000. Jadi itu udah ada di soal, nggak perlu pusing-pusing ngitungnya, itu sudah diketahui dari soal kayak gitu. Jadi itu diasumsikan bahwa yang mengalir dari departemen B yang ke produk jadi itu sebesar 45.000 gitu. Kalau yang tadi kan dari departemen A ke departemen B itu ditransfer 40.000. Lah dari departemen B ke produk jadi itu 45.000, itu sudah ada di soal. Jadi nggak perlu pusing-pusing. Itu asumsinya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu memang step-step sih. Jadi harus diperhatikan dengan seksama. Oh ya, yang salah-salah ketik tadi, tolong langsung dicoret. Poin yang pertama, yang salah itu di bagian B yang banyak yang salah. Yang di ekuivalen produksi, tenaga kerja itu bukan tenaga kerja, tapi tapi bahan baku. Sedangkan yang overhead pabrik itu salah, yang benar adalah kos konversi. Kemudian terus yang di kos di bagian yang di kos dipertanggungjawabkan itu yang di bagian unit ekuivalen itu kan ada yang 50.000 terus bawahnya 8.500 sama 8.500, itu salah. Seharusnya 50.000, 48.500 dan 48.500. Kemudian yang salah lagi yang di kos pertanggungjawaban yang di bagian bahan baku, di situ kan ditulisnya 3.500 dikali 2.400, itu salah. Yang benar bahan baku itu dalam kurung 5.000 dikali 2.400. Oke, sampai sini ada yang dibingungkan? Kalau masih ada yang bingung, tolong langsung bilang. Soalnya nanti kalau misalkan ini bingung, ke belakangnya tambah bingung. Saya kecepatan yang ngajarnya. Jangan cepet-cepet ngomongnya. Oh ya sudah, berarti saya ngomongnya pelan-pelan kayak gini ya. Saya minta maaf kalau misalkan cepat-cepat gitu. Ya sudah. Apa ada yang ditanyakan? Iya, banyak yang salah. Jadi tolong nanti kalau saya bilang salah langsung dicoret di modulnya, dibenarkan. Yang benar seperti yang saya bilang. Udah, saya ulangi secara kasar saja ya. Jadi tadi kan contohnya ada departemen A dan departemen B. Nah, departemen A itu
Mulai dari yang kuantitas ya. Ada produk yang dimasukkan ke dalam proses itu sebanyak 50.000. Dari 50.000 ini yang dimasukkan ke departemen A, itu yang berhasil ditransfer ke departemen B hanyalah 40.000. Sehingga terdapat 10.000 yang masih belum selesai prosesnya atau produknya masih belum lengkap sehingga tidak bisa ditransfer ke departemen B. Tuh. Nah, yang 10.000 ini tuh harus kita ekuivalensikan atau harus kita setarakan. Kira-kira kalau 10.000 produk yang belum jadi ini tuh harus kita setarakan dengan produk yang jadi dan siap ditransfer ke departemen B itu sebesar berapa? Itu harus kita hitung. Nah, ngehitungnya di bagian ekuivalen produksi di kolom yang kedua. Nah, cara ngitungnya gimana? Kan disitu ada keterangan di departemen A bahwa bahan baku 100%, konversi 20%. Berarti dari 10.000 ini, kalau yang bahan baku ya 10.000 dikali 100%, sedangkan untuk yang konversi 10.000 kali 20%. Berarti untuk yang bahan baku sebesar, kalau 10.000 itu tadi harus diekuivalensikan dengan produk yang siap ditransfer ke departemen B itu sebesar 10.000. Sedangkan untuk yang konversi kalau harus disetarakan itu sebesar 2.000. Tinggal ditambahkan aja karena yang siap ditransfer adalah 40.000, berarti untuk yang bahan baku yang 40.000 ditambah 10.000, sedangkan yang konversi 40.000 ditambah 2.000. Oke, berarti kan untuk yang bahan baku total 50.000, sedangkan yang konversi 42.000. Kemudian turun ke bagian cost yang dipertanggungjawabkan. Nah, karena di soal sudah disebutkan bahwa cost-nya untuk bahan baku 300 juta, yang tenaga kerja langsung 168 juta, sedangkan yang overhead pabrik 84 juta, tinggal dibagilah dengan unit ekuivalen. 300 juta untuk yang bahan baku dibagi 50.000, sedangkan yang tenaga kerja langsung 168 juta dibagi 42.000, untuk yang overhead 84 juta dibagi 42.000. Dapatlah cost per unitnya. Untuk yang bahan baku 6.000, tenaga kerja langsung 4.000, overhead pabrik 2.000. Berarti total per unitnya 12.000. Jadi kita per unit produk yang keluar dari departemen A itu dihargai sebesar 12.000. Setiap unit yang keluar dari departemen A dan siap ditransfer ke departemen B itu dihargai sebesar 12.000. Itu. Sekarang kita menghitung kos pertanggungjawaban. Nah, kan yang tadi jumlah produk yang siap ditransfer dari departemen A ke departemen B itu kan 40.000. Ya udah tinggal dikali aja 40.000 dikali 12.000 berapa? Itu kan 480 juta. Kemudian buat yang ekuivalensi kita harus menghitungnya secara terpisah atau masing-masing individual. Bahan bakunya tadi kan 10.000, ini 10.000, ini 10.000, ini kan 10.000 dikali harganya kan 6.000. Cost unitnya untuk bahan baku kan 6.000, ya berarti 10.000 kali 6.000. Kemudian yang tenaga kerja langsung 2.000 kali 4.000, overhead pabriknya 2.000 kali 2.000. Ya udah tinggal di total. Sampai sini paham kan untuk yang departemen A? Kemudian kita pindah ke departemen B. Dari departemen B tadi kan total kan 50.000 bahan kan tadi yang masuk dari yang keluar dari departemen A dan masuk ke departemen B itu kan 50.000. Nih 50.000 dari sini kan kita tahu 50.000 ting. Ya ini terus dipindah aja ke sini tit. Nah ini nih 40.000 sama 10.000 sama dengan 50.000. Nah tapi yang berhasil dari departemen B yang berhasil ke yang menjadi produk jadi adalah sebesar 45.000. Berarti kan masih sisa 5.000. Nah 5.000 ini yang harus kita setarakan. Kalau misalkan 5.000 produk yang belum lengkap ini dari departemen B ini kita setarakan dengan produk jadi, itu seberapa sih gitu ya. Itu yang kita hitung menggunakan ekuivalen produksi. Sama kayak cara yang tadi, karena di soal disebutkan bahwa bahan baku 100% dan konversi 70%, ya udah tinggal dikali 5.000 kali 100%, 5.000 kali 70%, dapatlah angka ini. Untuk bahan baku 50.000, sedangkan untuk yang konversi 48.500. Kemudian kita menghitung kos dipertanggungjawabkan. Tadi kan awalnya kan kos per unitnya